Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melani Anindya dari Prodi D3 Keperawatan Akper Karya Bakti Husada Yogyakarta dengan dosen pembimbing mata kuliah PKN Bapak Bagus Anwar Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ideologi Pancasila dan ideologi di berbagai penjuru dunia. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, serta logos yang berarti ilmu. Yang kemudian disimpulkan, ideologi merupakan seperangkat ide dasar masyarakat bangsa yang dijadikan pegangan dalam mencapai tujuan atau cita-cita bersama. Berikut merupakan karakteristik ideologi sebagai pandangan masyarakat. 1. Ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis. 2. Ideologi memiliki jangkauan yang luas, beragam, dan terprogram. 3. Ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. 4. Ideologi memiliki pola pemikiran yang sistematis. 5. Ideologi cenderung eksklusif, absolut, dan universal. 6. Ideologi memiliki sifat empiris dan normatif. 7. Ideologi dapat dioperasionalkan dan didokumentasikan konseptualismenya. 8. Ideologi biasanya terjalin dalam gerakan-gerakan politik. Berikut merupakan fungsi ideologi. 1. Ideologi berfungsi sebagai norma-norma yang menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk melangkah dan bertindak. 2. Ideologi berfungsi sebagai kekuatan yang mampu memberikan semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan. 3. Ideologi berfungsi sebagai upaya untuk menghadapi berbagai persoalan yang sedang dan akan dihadapi seseorang, masyarakat, dan bangsa di segala aspek kehidupan. Penerapan ideologi dalam kehidupan kenegaraan disebut politik. Oleh sebab itu, sering terjadi bahwa ideologi dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Misalnya, untuk merebut kekuasaan. Bentuk ideologi. 1. Ideologi terbuka. Ideologi terbuka merupakan pandangan hidup yang tidak bersifat kaku, bersifat dinamis, serta fleksibel dalam berkembang dan bertumbuh mengikuti tuntutan perkembangan zaman. 2. Ideologi tertutup. Ideologi tertutup merupakan pandangan hidup yang bersifat kaku, mutlak, dan tidak dapat diubah-ubah kembali sehingga ajaran yang menentukan tujuan serta norma politik dan sosial tidak dapat dipersoalkan lagi. Kita akan mempelajari mengenai ideologi Pancasila terlebih dahulu. Di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar filosofis untuk menata dan mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut dapat dijabarkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara. 3. Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut. 1. Struktur kognitif. Maksudnya, keseluruhan pengetahuan yang dapat dijadikan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian di alam sekitar. 2. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. 3. Norma-norma yang menjadikan pedoman bagi seseorang untuk melangkah atau bertindak. 4. Bekal atau jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya
sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. 5. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memulakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Dari berbagai fungsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia, serta sebagai sarana pemersatu bangsa. Sehingga ideologi Pancasila merupakan keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki sifat dinamis yang dapat menyesuaikan atau mengikuti perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasar yang ada pada Pancasila tersebut. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 dimensi penting, yaitu 1. Dimensi realitas. Pada dimensi realitas, ideologi mampu menyesuaikan nilai-nilai hidup dan berkembang dalam masyarakat. 2. Dimensi idealisme. Pancasila yang memiliki dimensi idealisme merupakan ideologi yang mampu memberikan harapan dan cita-cita masyarakat tentang masa depan yang lebih baik. 3. Dimensi pendukung atau pengembangan. Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat mempengaruhi dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Kemudian kita akan mempelajari mengenai ideologi di berbagai penjuru dunia. Ideologi yang pertama adalah ideologi liberalisme atau kapitalisme. Ideologi ini merupakan paham yang meletakkan kebebasan sebagai salah satu nilai sosial politik yang paling tinggi. Contoh negara yang menganut paham ini adalah Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Kuba, Kolombia, Ekuador, Kanada. Yang kedua, ideologi komunisme atau Marxisme, yaitu ideologi yang menghendaki suatu masyarakat disusun secara kolektif oleh kita semua untuk kita semua agar menjadi masyarakat yang berbahagia. Paham ini bertitik pada masyarakat, bukan pada individu, sehingga paham ini adalah lawan dari liberalisme. Paham ini diciptakan oleh Karl Marx dengan teori historis materialisme. Dengan teori historis materialisme. Contoh penganut paham ini yaitu Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian ada ideologi fasisme atau ideologi fasis. Paham ini berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak atau absolut, di mana perintah pemimpin dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian, yang berfokus pada anti-komunisme, anti-liberalisme, anti-demokratis, anti-konservatisme, maupun anti-nasionalisme. Kemudian ada juga fundamentalisme keagamaan. Kemudian ada juga fundamentalisme keagamaan. Paham politik yang menjadikan agama sebagai ideologi berbangsa dan bernegara. Paham ini menjadikan agama sebagai basis ideologinya dan agama dipakai sebagai pusat pemerintahannya, dan pemimpin tertinggi negara tersebut haruslah seorang petinggi agama. Contoh negara yang menganut paham ini adalah Vatikan di Roma, Arab Saudi dengan agama Islamnya, Tibet dengan agama Buddhanya,
India dengan agama Hindu, Jepang dengan agama Shinto, Cina dengan agama Konghucu dan Taoisme, Israel dengan agama Yahudi. Sekian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.